Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Muhammad adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun nabi dan rasul yang diutus setelah beliau meninggal dunia. Namun, selalu saja ada fenomena mereka yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Klaim demikian tentu sangatlah tidak dibenarkan dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup dari segala nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Muhammad memiliki keturunan berjumlah 7 orang, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Hawadits, Wal Ahwal An-Nabawiyah, karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Qasim. Seorang laki-laki, anak pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilahirkan dan meninggal sebelum masuk masa kenabian, masa mulai turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meninggal, ia masih berusia 2 tahun. Kedua, Abdullah. Putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut juga At-Thayyib dan At-Thahir. Ada pula yang berpendapat bahwa nama lainnya adalah At-Thayyib bukan At-Thahir. Mengenai kelahirannya, ada yang berpendapat bahwa ia lahir ketika telah masuk masa kenabian, tetapi ada pula yang mengatakan kalau ia tak pernah menemui masa kenabian. Ketiga, Zainab. Anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertua. Melahirkan anak yang bernama Ali dan Yahya, yang keduanya meninggal waktu masih kecil. Keempat, Ruqayyah. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperistri oleh Utsman bin Affan. Beliau melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat pada hari ketika Zaid bin Haritsah menyampaikan berita gembira tentang kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran Badar. Kelima, Ummu Kultsum. Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi Utsman bin Affan setelah saudarinya, Ruqayyah wafat. Ummu Kultsum wafat pada bulan Syaban tahun 9 Hijriah, tanpa memiliki anak. Keenam, Fatimah. Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperistri oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau melahirkan anak yang bernama Hasan, Husain, Muhsin, Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kultsum. Adapun Muhsin dan Ummu Kultsum meninggal waktu masih kecil. Ketujuh, Ibrahim. Putra Rasulullah yang meninggal saat berumur 70 malam. Ada pula yang mengatakan saat berusia 7 bulan, dan yang lain berpendapat berumur 8 bulan. Putra-putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah, dilahirkan di Mekah oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anhu. Semua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami masa kenabian, masuk Islam, dan turut berhijrah ke Madinah. Adapun Ibrahim, dilahirkan di Madinah oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Semua anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal saat beliau masih hidup, kecuali Fatimah, yang wafat paling akhir, yakni 7 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa semua putra Nabi diwafatkan masih kecil? Sahabat sang pencinta ulama channel, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, semuanya meninggal ketika masih kecil,
Sehingga, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan lewat anak perempuan beliau. Mengapa bukan dari anak laki-lakinya, dan mengapa pula mereka diwafatkan sewaktu masih kecil? Ini karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditetapkan sebagai nabi terakhir sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, seandainya putra-putra beliau tumbuh dewasa, maka mereka hanya akan menjadi orang biasa, dan tidak akan mungkin menjadi nabi. Padahal, nabi-nabi yang lain mempunyai putra-putra yang juga menjadi nabi, seperti Nabi Ibrahim yang punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Untuk itulah, Allah mewafatkan putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kehormatan dan keutamaan beliau sebagai pemimpin atau penghulu para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin tetap terjaga. Walhasil, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh anak perempuan beliau, karena orang perempuan tidak pernah menjadi nabi. Kalaulah putra beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai dewasa, tidak mustahil di kemudian hari orang akan mendewakan salah satunya, dan mengangkatnya sebagai nabi. Tapi, Allah mentakdirkan tidak menjadikan seorang pun hidup sampai dewasa. Sahabat sang pencinta ulama channel, itulah sedikit penjelasan mengenai mengapa seluruh putra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan masih kecil. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.